Bab ke-48, Menikahi Laura. Mayang sayang, tolong panggilkan kakakmu dan Mbak Rati. Suruh mereka berdua ke sini. Makasih ya, sayang. Perintah Pratiwi pada putrinya. Oke, Ma. Mayang langsung beranjak dari kursinya, lalu berjalan menuju kamar sang kakak. Setelah itu, ia berjalan dengan riang menuju kamar Rati. Kalian berdua, duduklah di situ. Pratiwi menunjuk sofa panjang yang ada di depannya. Lilo dan Rati pun duduk berdampingan. Keduanya sama-sama merasa grogi yang teramat sangat. Gak usah grogi, santai aja, Lilo, Rati. Hermawan berusaha menenangkan hati keduanya. Rati, coba ceritakan pada ibu. Apa hasil pertemuanmu dengan kedua orang tuamu kemarin itu? Pratiwi mulai menginterogasi Rati. Rati pun menceritakan dengan runtut hasil pertemuannya dengan kedua orang tuanya kemarin itu. Syukurlah kalau semuanya lancar. Ibu lega, akhirnya kedua orang tuamu sudah mau memaafkanmu dan mau menerimamu kembali. Lalu apa rencana kalian selanjutnya? Lilo dan Rati saling bertatapan. Maksud mama apa? Tanya Lilo kemudian. Loh, kata Mayang, kalian pacaran, kan? Mama pingin tahu. Habis ini rencana kalian apa? Kan restu dari orang tua Rati dah dapet tuh. Memangnya mama papa merestui kalau aku dan Rati menikah? Papa dan mama sudah berunding seharian kemarin. Dan karena yang mau menikah itu kamu, yang mau menjalani hidupmu itu juga kamu sendiri, dan bukannya kami. Maka, kami memberi restu padamu, Lilo. Kali ini, Hermawan yang berbicara. Mendengar ucapan sang papa, wajah Lilo sontak berbinar-binar. Namun, tidak dengan Rati. Terima kasih, Ma, Pa, atas izin dan restunya. Ucap Lilo dengan tulus. Lilo menoleh ke arah kekasihnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati wajah Rati tampak datar, biasa saja, dan bukannya sumringah seperti dia saat ini. Kamu kenapa? Tih, kok kamu kelihatannya malah gak bahagia gitu? Lilo mencecar Rati dengan nada curiga. Rati menundukkan kepalanya beberapa saat. Saat ini, ia tengah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Lilo, aku tidak ingin menikah buru-buru denganmu. Lirih Rati, masih dengan kepala tertunduk. Lilo tersentak seketika. Ia tak menduga Rati akan mengatakan hal itu. Loh, kenapa? Kamu dengar sendiri kan, kalau bapak ibuku sekarang ini tengah terbelit hutang. Aku ingin melunasi hutang mereka terlebih dahulu, sebelum aku menikah denganmu. Aku tidak ingin melibatkan sepeser pun uangmu untuk melunasi hutang kedua orang tuaku. Maaf. Ya, Lilo. Wajah Lilo semakin pucat pasi. Lah, kok gitu sih? Kan kalau udah menikah, uangku uangmu juga. Rati, aku gak mau seperti itu, Lilo. Aku tidak ingin terkesan menikahi orang kaya untuk membayar hutang keluargaku. Tolong mengertilah, Lilo. Jadi, apa rencanamu sekarang? Rati. Pratiwi melanjutkan pertanyaannya pada asisten rumah tangganya itu. Sabtu ini, saya akan mengajukan resign. Bu, saya akan kembali ke rumah. Saya akan mencari pekerjaan. Sementara saya belum menemukan pekerjaan baru, saya akan menggunakan uang tabungan saya untuk membayar angsuran hutang bapak saya. Bu, masih berapa lama sih angsuran hutang bapakmu itu? Mbak, tanya Hermawan kemudian. Masih 2 tahun, Pak. Lilo menatap frustasi pada Rati. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia meninggalkan ruang tengah dengan langkah-langkah lebar dan bergegas masuk ke kamarnya. Rati hanya diam saja. Ia sudah menduga Lilo akan marah padanya atas keputusannya itu. Tidak apa-apa, tak usah kamu risaukan Lilo. Biar nanti kami yang bicara padanya. Ibu menghormati prinsipmu itu, Rati. Dan tentu saja, ibu mendukungmu. Kalau papa gimana, Pak? Bapak juga mendukung keputusanmu, Mbak. Tapi kasihan Lilo ya, keinginannya untuk menikah harus tertunda beberapa lama. Rati tersenyum sekilas. Pak, tolong bilangin Lilo. Kalau misalnya Lilo gak sabar nungguin saya, gak apa-apa kok kalau misalnya dia mau cari pacar baru. Apalagi, 2 tahun lagi umur saya sudah 33 tahun.
terhitung terlambat untuk perempuan Indonesia yang memutuskan untuk menikah di usia itu. Ah, tak ada yang namanya terlalu tua atau terlambat untuk melakukan hal baik. Mbak, apalagi, menikah itu adalah ibadah terpanjang yang akan dijalani manusia di dunia. Tak perlu berlomba-lomba cepet-cepetan nikah. Apa faedahnya coba? Semua orang memiliki takdirnya masing-masing. Jadi, tak perlu terlalu merisaukan hal-hal yang seperti itu. Ujar Pratiwi panjang lebar. Wajah Rati jadi sumringah setelah mendengar apa yang barusan majikannya itu katakan. Ia lega bukan main, mendapat dukungan dari majikan sekaligus calon ibu mertuanya itu. Namun, ia kini justru merisaukan Lilo. Ia tahu Lilo marah besar padanya karena membuat keputusan yang sepihak. Lilo, hari ini aku gak ngantor? Ya, ada hal buruk terjadi pada keluargaku. Lilo, Neisan mencat Lilo pagi itu. Tak lama kemudian, cat balasan dari Lilo datang. Aku juga lagi males banget. Nah, Rati mengecewakanku. Ia terlalu idealis. Neisan meletakkan ponselnya. Ia tak membalas cat Lilo. Ia duduk terpekur di tepi kasur. Tak lama kemudian, Fanya masuk ke kamar, lalu duduk di samping Neisan. Nah, kira-kira kita harus tinggal berjauhan kayak gini sampai kapan? Ucap Fanya sambil merebahkan kepalanya ke bahu Neisan. Gak tahu. Van, kamu yang sabar ya. Sayang, tiap weekend, aku akan mengunjungimu. Kalau aku kangen kamu, aku harus ngapain? Nah, aku juga menanyakan hal yang sama padamu. Van. Neisan merangkul tubuh Fanya dengan penuh kasih. Ini ujian untuk perjalanan cinta kita, Van. Kita harus lulus ujian agar bisa bersatu selamanya. Aku ingin menua bersamamu. Fanya. Fanya meremas jemari Neisan. Hatinya sungguh hancur, harus hidup berjauhan dari Neisan. Jangan menangis terus, Van. Aku semakin tak tega meninggalkanmu. Percayalah, hatiku sama hancurnya dengan hatimu. Neisan menghapus air mata yang mengalir di pipi Fanya dengan lengan bajunya. Sarapan yuk, Van, Neisan. Tiba-tiba, Luciana muncul di pintu, mengajak mereka makan. Melihat Fanya tengah menangis, Luciana berjalan menghampiri putrinya itu. Jangan menangis terus, sayang. Yang kuat, ya. Fanya mengangguk pelan. Aku gak mau tinggal berjauhan sama Neisan. Ma, Luciana menatap iba pada putrinya. Mama tahu, kalian saling jatuh cinta baru akhir-akhir ini saja, kan? Cinta kalian saat ini tengah membara. Namun, nasib memaksa kalian untuk tinggal berjauhan. Sabar ya, Enduk, hidup kadang memang kejam. Hanya orang yang berhati baja sajalah yang mampu bertahan. Nyonya Bramantia bangun tidur dengan bermalas-malasan. Setelah mandi dan salat subuh, ia berzikir lama dengan kedua pipi yang basah oleh air mata. Ia teringat kembali pada hilaf dan dosa-dosanya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Nyonya Bramantia terus merutuki dirinya sendiri, karena telah menyebabkan anak dan menantu kesayangannya berpisah. Sampai saat ini, ia memang belum bisa menduga apa permintaan kedua yang diminta oleh Wildan. Tapi ia yakin, permintaan keduanya itu pasti lebih berat dari yang pertama. Entah apa itu. Siang harinya, kamu gak ngantor hari ini, nak? Nyonya Bramantia menanyai Neisan. Begitu anak lelakinya itu turun dari mobil siang itu. Enggak, Mah, aku gak bakalan fokus kerja ketika keluarga kita lagi kacau balau kayak gini. Usai menjawab pertanyaan sang mama, Neisan naik ke kamarnya. Seketika hatinya mencelos. Tak ada Fanya di kamar itu. Yang tertinggal hanyalah jejaknya. Neisan mengusap matanya yang membasah tiba-tiba. Mulai hari ini, ia akan membiasakan dirinya tidur tanpa memeluk tubuh hangat Fanya. Ia akan mulai bersahabat dengan kesepian seperti dulu, saat Fanya belum hadir dalam hidupnya. Neisan menghela napas berat. Ia akan sangat merindukan tingkah konyol istrinya itu. Tawanya yang berderai, wajahnya yang cantik dan riang, juga sikapnya yang manja itu. Neisan membaringkan tubuhnya di ranjang. Ia mengambil guling yang biasa dipakai Fanya, lalu menghidu aromanya. Ada aroma Fanya yang tertinggal di guling itu, dan juga benda-benda lain-lainnya.
Dan itu membuat Nathan justru menjadi semakin sedih. Sore harinya, setelah mandi dan menunaikan salah Asya, Nathan turun. "Nathan, kamu disuruh ke kamar mamamu," ucap Mick asih ketika Nathan baru saja duduk di rumah makan. Nathan mengurungkan niatnya untuk makan siang. Ia memilih untuk menemui sang mama terlebih dahulu di kamarnya. Ia yakin pasti ada hal yang sangat penting yang akan dibicarakan dengan dirinya. "Tok, tok, tok. Boleh aku masuk, Ma?" "Ya, Nathan. Masuklah." Begitu Nathan membuka pintu kamar sang mama, tampak beliau tengah duduk di tepi ranjang, sembari menangis terseduh-seduh. Matanya membengkak karena kebanyakan menangis. "Nathan, bunuh saja Mama. Nak." Mama rasanya tak kuat lagi meneruskan hidup Mama. "Kalau Mama meninggal, setidaknya kamu dan Vanya bisa hidup bersama lagi. Masa bodohlah dengan ancaman Adrian itu. Biarlah semua orang mengecam Mama, toh Mama sudah mati," ujar Nyonya Bramantia dengan penuh emosi. "Mama bicara apa sih?" Tangis Nyonya Bramantia malah semakin keras. Nathan menunggu sang mama dengan sabar. "Nak, Adrian sudah tahu kalau Vanya sudah keluar dari rumah ini. Sekarang, ia memerintahkanmu untuk menikahi Laura. Itulah permintaan Adrian yang berikutnya. Ia memberi waktu 2 kali 24 jam pada kita." Setelah tangisnya reda, Nyonya Bramantia menjelaskan segalanya pada sang putra. "Astagfirullahaladzim, beneran itu perintah Adrian yang kedua, Ma?" Sang mama mengangguk lemah. Nathan syok seketika. Ternyata, Laura dan Adrian bersengkongkol untuk mengacaukan keluarga kita. "Ma, dasar Laura keparat. Bangsat," rutuk Nathan sambil mengepalkan kedua tangannya. Nyonya Bramantia menggeser duduknya, mendekati sang putra yang tengah tampak frustasi tersebut. Ia memeluk Nathan, sembari membisikkan kata-kata yang menguatkan. Padahal hatinya sendiri pun sama hancurnya dengan sang putra. "Apa yang harus kulakukan? Ma, masak sih aku harus menikahi Laura? Apa yang harus kukatakan pada Vanya? Ma, Vanya sudah begitu terpukul, harus hidup berjauhan denganku. Apakah aku harus menambah lukanya itu dengan menikahi Laura? Apakah Mama bisa membayangkan betapa sakit hati Vanya saat ia mengetahui bahwa aku akan menikahi Laura, sekalipun itu hanyalah pernikahan di bawah tangan karena unsur keterpaksaan? Apakah Mama bisa membayangkan betapa hancurnya hati Vanya saat tahu Laura menggeser kedudukannya di rumah ini dan tinggal serumah denganku, sementara ia yang notabene adalah istri sahku harus tersingkir dari rumah ini karena sebuah persengkokolan jahat antara Adrian dan Laura?" "Sudah, Nathan, jangan diteruskan ucapanmu." Mama tak kuat mendengarnya. Mama yang bersalah, Nathan. Mama ingin pergi jauh, Nathan. Mama ingin menyusul papamu. Mama tak kuat lagi, Nathan. Bunuh saja Mama, Nathan. Bunuhlah Mama.